சார் சொல்லிடுறேன் சார். கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஒரு கிரைம்ல இருந்து எப்படி நாங்க மாட்டாம தப்பிக்கணுங்கிறதுல This is game over for you, buddy. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV akan berbagi cerita dari sebuah film yang berjudul Penvilai Verum 999 Rubai Matume. ஒரு கிரைம்ல இருந்து எப்படி நாங்க மாட்டாம தப்பிக்கணுங்கிறதுல Namun sebelumnya, mari kita simak inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Nandini adalah seorang wanita yang mencintai Arafin. Arafin atau Gautam adalah pemuda yang menjadi pelaku kejahatan seksual. Vinod dan Pratap adalah inspektur polisi yang menyelidiki tentang kasus bunuh diri yang marak terjadi. Austin adalah otak dari jaringan kejahatan seksual. Krishna adalah anak buah Vinod. Geta adalah sahabat Nandini dan Thomas adalah kaki tangan Austin. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Selanjutnya, sebelum menyimak alur cerita film selengkapnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Seorang wanita yang diketahui bernama Charu menangis sambil menerima telepon dari Gautam, kekasihnya, yang mengirim beberapa gambar tidak pantas dari dirinya. Namun Gautam malah tertawa dan mengatakan ia akan menyebarluaskan semua foto dan video yang ia miliki tentang Charu. Mendengar hal itu, Charu memohon lagi karena ia tidak ingin orang tuanya menjadi pesakitan ketika mengetahui semua yang telah ia lakukan di kota. Tapi lagi-lagi, Gautam sama sekali tidak mengindahkan semua yang dikatakan Charu, lalu menutup teleponnya. Hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mengiris nadi tangannya hingga ia meninggal dunia. Sir. Tubuh Charu ditemukan polisi dalam keadaan meninggal dunia. Door break பண்ணி தான் சார் உள்ள வந்தோம். Vinod yang menyelidiki hal itu mengatakan pada Krishna kalau sudah ada beberapa kasus bunuh diri seperti ini. Komisaris juga memperingatkan Vinod untuk berhati-hati menjalankan tugas ini, karena ia pernah terlibat kasus seperti ini dan korbannya merupakan kerabat menteri hingga mereka mendapatkan tekanan agar pemberitaan ini tidak bocor ke media. Vinod mengiyakan peringatan yang diberikan oleh komisarisnya dan berusaha untuk menjalankan penyelidikan ini tanpa kebocoran ke pihak media. Arvin sangat bahagia ketika bersama Nandini, kekasih yang baru saja ia taklukkan hatinya. Namun ia mendapat telepon dari salah satu temannya untuk menyelesaikan misi mereka yang tidak diketahui oleh Nandini. Seorang tukang pipa mendatangi salah satu kamar di apartemen daerah kota yang mengalami kerusakan. Seorang gadis penunggu rumah tersebut mempersilakannya untuk memeriksa keadaan pipa yang ada di kamar mandinya. Namun ia tidak menyangka tukang pipa tersebut malah memasang sebuah kamera di kamar mandi tersebut dan melangkah pergi setelah melakukan tugasnya. லைன் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Hingga kamera tersebut merekam semua aktivitas wanita tersebut di kamar mandi. Vinod yang telah bergerak menyelidiki kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa wanita yang merupakan wanita mandiri dan mempunyai pekerjaan serta pendidikan yang baik. Tukang pipa itu kembali ke kamar apartemen yang menjadi korbannya dengan alasan akan memperbaiki mesin cuci wanita tersebut. Kemudian ia mengambil kamera yang terpasang dan memberikan kepada satpam ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Kejahatan demi kejahatan pun terus meningkat tentang aksi perekaman beberapa wanita.
ஸ்பெஷல் சிம்டா பார்த்து யூஸ் பண்ணு. Vinod menemukan sebuah kamera yang terpasang di sebuah pohon di salah satu taman. Ia meminta keterangan pada Krishna yang menjelaskan kalau kamera tersebut adalah kamera yang terhubung dengan wifi seseorang dan memiliki daya maksimal 24 jam. Vinod meminta Krishna untuk mengawasi kamera tersebut dan mengawasi orang yang mencoba mendekati kamera itu. Hingga Krishna pun berhasil menemukan seorang laki-laki yang mengambil kamera yang ada di pohon tadi. Jaringan kejahatan perekaman itu tidak hanya terjadi di Chennai, namun mencapai luar negeri. Dan mereka memperluas jaringan kejahatan dengan memperjualbelikan alkohol dan wanita-wanita penghibur ke luar negeri. Lagi-lagi korban bunuh diri terjadi di daerah Pondicherry dan Vinod mencoba mendatangi daerah tersebut. Hingga Vinod akhirnya mendapatkan beberapa foto yang dicurigai sebagai pelaku perekaman dan penyebaran video tidak senonoh tersebut. கொஞ்சம் பார்த்து எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Vinod juga mengirimkan foto-foto tersebut kepada Krishna hingga bisa membantunya mencari tahu keberadaan para pelaku. Hingga mereka akhirnya berhasil menangkap beberapa laki-laki yang sesuai dengan foto-foto yang mereka miliki. Vinod dan Krishna mencoba menekan beberapa pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Hingga mereka mengakui kalau mereka melakukan kegiatan itu sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Bahkan, mereka tidak mengenal satu sama lain, karena mereka mengerjakan hal itu kemudian menerima bayaran melalui rekening mereka. Walaupun mereka bertemu dan menyerahkan chip hasil perekaman tersebut ke seseorang yang tidak mereka ketahui wajahnya, karena selalu menggunakan helm yang menutup wajahnya. Semua jaringan tersebut bekerja melalui online, mulai dari menentukan target, merencanakan dan mengeksekusi korban mereka, hingga mereka memperjualbelikan video rekaman aksi tidak senonoh korban hingga ke luar negeri. Keuntungan yang mereka dapat bisa mencapai 999 lakhs per bulan. Jaringan mereka pun bukan hanya mencakup para mafia namun beberapa polisi dan petinggi negeri ini. Hingga jaringan mereka selalu bisa meloloskan diri ketika polisi memeriksa mereka. எங்களை வச்சு பணம் பார்க்க 1000 தீமைகள் இருக்கு. அதிகமாக தேடப்படுறதில்ல. Hidden camera video semua. Vinod melaporkan semua informasi yang telah ia dapatkan kepada komisarisnya. Mendengar hal itu, ia memperingatkan Vinod untuk lebih berhati-hati menjalankan misi ini. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாம ரொம்ப Okay, Vinod. Proceed. So, Hingga akhirnya Vinod berhasil menemukan Austin bersama Thomas, anak buah Austin yang merupakan otak dari jaringan kejahatan ini yang membawa semua hasil rekaman kejahatan untuk dijual ke luar negeri. Namun karena Vinod lengah, Austin dan Thomas akhirnya bisa melarikan diri hingga Austin berhasil menembak Vinod dan Thomas hingga mereka tewas. this is game over for you, buddy. Komisaris mengalihkan kasus yang belum selesai kepada Pratap, salah satu inspektur lain dari kepolisian, untuk melanjutkan kasus ini. Tapi ia meminta Pratap untuk mengerjakannya secara diam-diam, tanpa diketahui banyak masyarakat maupun anggota polisi lainnya hingga menganggap misi ini adalah misi rahasia. Keep reporting. Okay, sir. All the best. Thank you, sir. Pratap merupakan kakak dari Geta, sahabat Nandini yang selama berkuliah di Chennai tinggal bersama. Ia terkadang mengunjungi Geta dan Nandini sekadar melepas kerinduan dan Pratap menganggap Nandini seperti adik kandungnya sendiri. Akhir-akhir ini Nandini diganggu oleh telepon yang tidak ia kenal dan mengaku mencintainya. Nandini baru menyadari kalau pria yang mengganggu dirinya selama ini adalah penjaga konter handphone yang ia temui saat ia mengisi pulsa. Selain menyimpan nomor HP Nandini, sang penjaga konter tersebut juga telah menyadap handphone Nandini dan mengendalikan kamera handphone Nandini serta merekam semua kegiatan pribadi Nandini.
Hal itu Nandini ceritakan sepenuhnya kepada Pratap. Karena ia merasa sangat terganggu, bahkan terancam. Pratap meminta Nandini menyerahkan nomor handphone si pelaku untuk dilacak keberadaannya. Nandini menangis sedih saat Arafin datang menemuinya. Ia merasa sangat tertekan dengan semua keadaan yang ia hadapi. உனக்கு ஃபோன் பண்றதா நினைச்சிட்டு வேற ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த சிம்மே வேண்டாம். Sementara Pratap berhasil menemukan keberadaan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Arafin juga mendapat keluhan dari Nandini. Ia mencoba menghibur dan mengajaknya meninggalkan Chennai menuju Kodaikanal, desa perbukitan yang sangat indah dan juga sejuk untuk melupakan semua kesedihan Nandini. கண்டிப்பா போறோம் நாளைக்கே போறோம் சரியா happy. Arafin mulai mengendarai jeep yang ia sewa karena mobil pribadi Arafin mengalami kerusakan. Namun di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh Austin yang ingin menumpang jeep mereka dalam jarak dekat. Nandini yang tadinya takut langsung menyetujui saat Arafin mengizinkan Austin untuk menumpang di jeep miliknya. Tak berapa lama, Austin meminta Arafin menghentikan mobilnya. Dan ia turun di tengah perjalanan, kemudian tanpa sadar ia meninggalkan laptop di jeep Arafin. Ia mencoba mengejar jeep yang dikendari Arafin, namun sayang, ia tertinggal jauh. Arafin dan Nandini menikmati perjalanan menanjak dan menurun di daerah perbukitan Kodaikanal. Mereka memutuskan mendirikan tenda dan menginap di daerah pegunungan tersebut. Namun di sela-sela kebahagiaan mereka, Nandini tidak menyadari kalau Geta telah meninggal dunia. Pratap yang mencoba menghubungi selalu gagal karena ia tidak mengetahui Nandini berada di daerah susah sinyal. Namun Nandini tidak mengetahui rencana jahat yang dimiliki oleh Arafin. Saat Nandini tertidur pulas, Arafin ditelepon oleh temannya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang mereka inginkan. Arafin adalah Gautam yang merupakan anggota jaringan kejahatan perekaman. Kali ini, Nandini adalah target utama mereka. Karena Arafin telah dipercaya mampu menaklukkan beberapa wanita target mereka dengan mudah karena Arafin bisa merayu semua wanita-wanita tersebut. Arafin pun mulai mempersiapkan semuanya saat Nandini tidak berada di dalam tenda. Ia memasang 2 kamera di 2 lampu yang ada di dekat mereka. Namun Arafin menemukan kesulitan untuk menaklukkan Nandini seperti wanita-wanita lainnya. இந்த உடல் உயிர் எல்லாமே உனக்கு தான். எப்படியாவது முடிச்சிடலாம். Kali ini ia merasakan Nandini benar-benar mencintai Arafin hingga Arafin merasa gundah saat ia harus mengerjakan pekerjaannya. Karena diam-diam ia juga mulai mencintai Nandini dengan tulus setelah melihat ketulusan Nandini yang mencintainya. Arafin mengatakan pada Nandini, ia mau mengambil mobil milik pribadinya yang telah diperbaiki. Namun sebelum ia pergi, ia mendapat telepon dari salah satu temannya yang menanyakan tentang rekaman Nandini dan Arafin yang tengah melakukan hubungan badan. Tapi Arafin malah mengatakan untuk tidak mengganggu dirinya, karena ia ingin berbahagia bersama dengan Nandini. Arafin tidak menyadari kalau temannya telah berhasil ditangkap oleh Pratap. Selepas kepergian Arafin, Nandini menghabiskan waktu untuk menelpon Geta. Tapi ia terkejut ketika Pratap yang mengangkat teleponnya itu. Mendapat telepon dari Nandini, Pratap menjelaskan kalau Geta telah meninggal dunia akibat bunuh diri karena ia tidak kuat menanggung malu saat mengetahui video dirinya bersama kekasihnya tersebut meluas. Pratap menjelaskan kalau Geta terlibat hubungan dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Geta berhasil ditipu dan dikhianati karena Gautam merekam hubungan badan mereka dan menyebarluaskan video tersebut, lalu menghasilkan banyak uang dari video itu. Mendengar hal itu, Nandini merasa sangat terpukul hingga menjatuhkan handphonenya. Untuk mengusir rasa sedihnya, Nandini membuka laptop milik Arafin dan menyambungkan flash disk ke laptop tersebut. Hingga ia merasa sangat terkejut ketika melihat beberapa rekaman Arafin dengan beberapa wanita termasuk Geta saat mereka melakukan hubungan badan.
Hal itu membuat Nandini menceritakan semuanya kepada Pratap. Mendengar hal itu, Pratap meminta Nandini menyimpan semua bukti yang Nandini miliki, karena ia akan segera tiba di desa Kodakanai. Nandini pun menuruti perkataan Pratap dan mempersiapkan semuanya. Namun tak lama, Arafin tiba di tenda milik mereka dan mencegah Nandini untuk tidak pergi. Namun Nandini sama sekali tidak menghiraukannya. Ia terus berjalan, namun tanpa mereka sadari, Austin berhasil menemukan mereka dan merebut laptop dari tangan Nandini. Tapi Arafin mencegahnya. Nandini terus berjalan meninggalkan Austin dan Arafin yang sedang berkelahi. Tak lama Pratap berhasil menemukan Austin yang berhasil menghindarinya. Saat Pratap mengejar Austin, ia melihat Nandini dan juga Arafin. Satu peluru berhasil mengenai kaki Arafin dan Pratap kembali mengejar Austin. Nandini sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan Arafin yang mengatakan ia benar-benar mencintai Nandini. Pratap yang berhasil menghabisi Austin kembali berniat menangkap Arafin dan mereka pun berkelahi. Namun Arafin berhasil melumpuhkan Pratap hingga saat ia ingin menghantam sebuah batu ke kepala Pratap, Nandini melepaskan 2 peluru tepat di dada Arafin hingga ia kemudian tewas. Nandini pun pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Pratap dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Van Pillai Verum 999 Rubai Matume. Seorang wanita tidak seharusnya mendapat perlakuan yang sangat keji sebagaimana diperlihatkan dalam film ini ya sahabat. Apa yang telah dilakukan oleh kelompok Austin ini adalah kejahatan yang begitu keji dan terkutuk. Seorang wanita adalah sosok yang harus disayangi dan dicintai karena surga pun ada di telapak kakinya. Bahkan, kita sendiri diajari untuk mendahulukan ibu, kemudian ibu, lalu ibu lagi baru ayah, karena kemuliaan seorang ibu sebagai seorang wanita. Semoga kita semua bisa selalu menghargai dan menyayangi para wanita di sekitar kita, terutama ibu kita ya sahabat. Sebagai wanita yang telah melahirkan kita, sudah sepatutnya kita berbakti dan membahagiakan ibu kita. Semoga kita semua dimampukan untuk membahagiakan para wanita yang kita cintai, terutama ibu-ibu kita ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini, dan sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai akhir. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.